Halo teman-teman semua, selamat datang di mata kuliah Material dan Proses Manufaktur. Pada kali ini saya akan membahas terkait load pada stress dan strain saat material mengalami pengujian. Sebelumnya, saya pernah membahas terkait elongation pada material metal atau logam. Nah, di sini ada keterangan terkait gauge length. Gauge length ini merupakan jarak spesifik ya pada deformasi yang terjadi saat elongation. Nah, di sini ada beberapa informasi di mana akan membantu kita dalam membuat suatu plot stress dan strain. Ketika logam mengalami uji tarik, gitu ya, pada kasus pertama diberikan pembebanan 48 kN. Nah, gauge length awal itu 50 mm. Nah, ketika diberikan pembebanan berubah menjadi 50,23 mm sehingga ada perbedaan gitu ya. Nah, keadaan ini dianggap sebagai 0,2% yield point material tersebut. Nah, pada informasi kedua itu ada pembebanan maksimum di 87 kN. Perubahan gauge length-nya dari 50 mm menjadi 64,2 mm. Nah, dari informasi ini kita akan membuat plot kurva stress strain dari material yang telah diuji. Nah, karena kurva stress strain ini membutuhkan yield stress dan yield strain dari kondisi tersebut, maka akan ada dua kondisi yang di-solve. Pertama, kita akan mencari yield stress-nya dulu. Kita sudah tahu bahwa pembebanan yang diberikan pada kasus pertama itu 48 kN atau setara dengan 48.000 Newton. Seperti itu. Nah, untuk luas penampang gitu ya, di sini ada informasi terkait luas penampang yaitu 100 mm persegi. Kita tulis dengan notasi A, 100 mm persegi. Ini kita rubah ke meter jadi 100 kali 10 pangkat min 6 meter persegi atau 1 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, untuk kita mencari yield stress-nya, nah lambang dari yield stress ini seperti ini. Sama dengan F dibagi dengan A. Kayak gitu. Berarti 480 Newton 48.000 Newton, 48.000 Newton dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, kalau N per M kuadrat itu adalah Pascal gitu ya, sehingga ini sama dengan 10 pangkat min 4 naik ke atas, jadi 480 Pascal. Nah, ini dirubah ke megapascal. 1 Pascal 1 megapascal itu sama dengan 1 juta Pascal. Berarti ini 480 megapascal. Kayak gitu. Nah, ini baru yield stress-nya ya. Sekarang yield strain. Nah, untuk uji tariknya ini atau regangan yang terjadi, tadi kan yield stress itu tegangan sebetulnya. Nah, untuk yield strain itu regangan yang terjadi gitu ya, pas uji tarik. Itu kita berpaku pada gauge length yang terjadi gitu ya. Nah, di sini epsilon atau strain gitu ya, itu delta L per L0. Delta L ini berarti panjang gauge length-nya 50,23 dikurangi 50. Berarti 0,23. Sehingga delta L-nya atau panjang gauge length saat diberikan pembebanan 48 kN gitu ya, ada delta L-nya 0,23. Nah, berarti 0,23 ini per L0-nya 50. Ini jika dihitung sebenarnya 0,0046 atau setara dengan 0,46%. Seperti itu. Nah, ini untuk kasus pertama. Sekarang kita akan membahas ke kasus kedua, di mana material logam ini mengalami tegangan regangan gitu ya pada beban maksimum 87 kN. Sama kita harus mencari yield stress dan yield strain-nya terlebih dahulu untuk nanti kita bisa membuat kurvanya. Oke.
Nah, sekarang di sini untuk yield stress maksimum, teman-teman tahu bahwa tadi F-nya adalah 87 kN, artinya 87.000 Newton gitu ya. Berarti untuk stresnya ini F per A-nya masih sama ya. F-nya ini 87.000 Newton ya per 1 kali 10 min 4 meter persegi. Ingat ya, N per M kuadrat ini itu Pascal. Jadi ini 10 pangkat min 4 naik ke atas berarti 870 juta Pascal. Artinya ini 870 mega Pascal. Nah, itu untuk yield stress pada tegangan maksimum 87 kN. Nah, sekarang mencari yield strain. Yield strain-nya ini tadi masih sama, yaitu epsilon sama dengan delta L per L0. Nah, kan gauge length awal itu 50 mm. Nah, yang sekarang setelah diberikan pembebanan 87 kN, kan tadi elongation atau gauge length-nya berubah jadi 64,2. Sehingga cara menghitungnya tadi adalah 64,2 dikurangi 50. Begitu ya, 64,2 dikurangi 50 sama dengan 14,2. Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman tinggal tulis 14,2 dibagi panjang awal 50. Jadi sama dengan 0,284 atau 28,4%. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan yield stress dan yield strain dari dua kondisi tersebut, kita kumpulkan informasi yang kita punya untuk membuat kurva. Jadi informasinya adalah pada awal ya, istilahnya strain-nya 0, stresnya juga 0, ya 0,00 kayak gitu ya. Terus kondisi ke-1 tadi yang 48 kN itu informasinya untuk strain-nya adalah 0,0046 dan untuk stresnya itu 480 megapascal. Nah, untuk kondisi kedua itu strain-nya 0,284 gitu ya, dengan nilai stresnya 870 megapascal. Oke, setelah kita mendapatkan beberapa informasi untuk membuat kurva stress strain, kita akan masukkan ke dalam kurvanya. Pertama, titiknya pasti koordinat 0,0. Kita simpan di sini. Yang kedua, teman-teman, itu ada titik pada saat diberikan pembebanan 48 kN, ada untuk strain-nya 0,0046, berarti kurang lebih akan ada di sekitar sini. Lalu dengan stresnya ada di 480 MPa. Berarti kurang lebih ada di sini ya. Nah, lalu di sini ada kondisi kedua 0,284, di mana pastinya sangat di ujung sekali ya, 0,284 dengan 487 MPa atau megapascal. 0,284 di sini 870. Nah, di sini adalah titik ketiga, yaitu tadi 0,284 dengan 487 megapascal. Nah, sekarang kalau teman-teman tarik garisnya, kurang lebih akan seperti ini. Nah, sekarang teman-teman tinggal tarik kurvanya seperti ini. Gitu ya. Anggaplah ini sesuai. Nah, ini untuk ilustrasinya. Seperti itu kurang lebih di sini adalah informasi untuk tadi ya, untuk titik-titik, untuk titik 0,0046 dengan
480. Yang di sini itu titik 0,284 dengan 870. Seperti itu. Nah, berikut informasi terkait bagaimana membuat kurva stress strain pada material yang mengalami uji tarik, elongation, dan memiliki gauge length. Sekian dari materi kali ini, sampai jumpa di materi selanjutnya.